Pernikahannya dengan si cantik dibongkar Brigadir J, Ferdy Sambo atur skenario habisi sang ajudan. Kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengungkap kembali hubungan gelap Ferdy Sambo dengan sosok wanita yang disebut dengan si cantik. Ia menduga hubungan gelap Ferdy Sambo dan si cantik sudah terjalin sampai jenjang pernikahan. Kamarudin Simanjuntak menyebut alasan Brigadir J dihabisi oleh Ferdy Sambo lantaran kliennya itu melaporkan pernikahan Ferdy Sambo dan si cantik kepada Putri Chandrawati. Informasinya, Ferdy Sambo ini telah menikah di luar undang-undang, ujar Kamarudin Simanjuntak melansir dalam kanal YouTube Uya Kuya TV Kamis, 15 September 2022. Atas hal itulah membuat Kamarudin Simanjuntak meyakini bahwa pembunuhan terhadap kliennya bukan karena Putri Chandrawati dilecehkan oleh Brigadir J, tidak masuk akal, pelecehan. Motif pembunuhan ini tetap karena Ferdy Sambo ketahuan menikah lagi dengan si cantik oleh istrinya Ibu Putri, lanjutnya. Kamarudin membeberkan bahwa pada 21 Juni 2022 Brigadir J sempat mendapatkan ancaman pembunuhan lantaran membocorkan hubungan atasannya dengan si cantik. Pada 6 Juli 2022, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati terlibat pertengkaran saat di Magelang yang dipicu karena hubungan gelap mantan Kadif Propam itu. Ferdy Sambo datang ke Magelang merayakan ulang tahun perkawinan ke-22 dengan Putri Chandrawati. Pasca perayaan terjadi pertengkaran di kamar dan ajudan tidak bisa berbuat apa-apa, jelas Kamarudin. Dalam pertengkaran tersebut, Putri Chandrawati mengancam suaminya akan membongkar bisnis mafia Sambo. Ferdy Sambo meninggalkan istrinya di Magelang dan ia pulang ke Jakarta untuk merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J, lanjut Kamarudin. Pada 8 Juli 2022, Putri Chandrawati dan rombongan kembali ke Jakarta yang akhirnya membuat Brigadir J dihabisi. Permasalahannya ada di Ferdy Sambo dengan Putri Chandrawati akibat adanya si cantik itu, pungkasnya. Kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak bongkar alasan Ferdy Sambo menjadi sosok yang ditakuti oleh Jenderal Bintang 3, singgung masalah mafia dan orang kepercayaan. Kamarudin mengaku heran dengan sikap petinggi Polri yang takut dengan Ferdy Sambo sampai saat ini. Saya bertemu Jenderal Bintang 3, jenderal lainnya mereka pun masih takut. Maka saya bilang ketakutan apa berlebihan, Bapak aja tidak takut kami semua ketakutan, ujar Kamarudin dalam kanal YouTube Uya Kuya TV Kamis, 15 September 2022. Dalam acara tersebut, pengacara Brigadir J membongkar alasan yang membuat Ferdy Sambo ditakuti oleh Jenderal Bintang 3 sekalipun. Kamarudin menyinggung ada banyak pihak yang berada di belakang Ferdy Sambo, mulai dari institusi kepolisian, kalangan menteri, anggota DPR hingga mafia. Hal itulah menurut Kamarudin yang membuat Jenderal Bintang 3 takut dengannya. Keterlibatan mafia, salah satu jet pribadi oleh BJP Hendra itu karena milik seorang mafia RBT. Wajar karena ada keterlibatan mafia bukti seorang BJP punya fasilitas pesawat pribadi, ucap Kamarudin. Tak sampai di situ saja, ia juga menyebut fakta bahwa Ferdy Sambo adalah sosok tangan kanan atau orang kepercayaan Kapolri. Dia itu tangan kanannya Kapolri. Kadif Propam tukang pukulnya Kapolri, di mana Kapolri pergi dia ikut. Ferdy Sambo zaman dulu pergi ke istana itu Kapolri, di situ ada Kapolri di sana ada Ferdy Sambo, jelas Kamarudin. Ia juga menjelaskan bahwa posisi Ferdy Sambo sebagai Propam bisa mencopot para jenderal bahkan Kapolda 1 atau 2 tingkat di atasnya. Karena jabatan dia Kadif Propam, bahkan nasib para jenderal di tangan dia, untuk dapat jabatan, bebernya. Sidang banding PTDH Ferdy Sambo digelar pekan depan. Sidang banding soal keputusan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo akan digelar Komisi Kode Etik Polri, KEP, pekan depan. Hal tersebut disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Ia mengatakan sidang banding Ferdy Sambo dilakukan usai disahkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Komisi banding saat ini sudah disahkan oleh Bapak Kapolri dan direncanakan oleh tim sus. Untuk pelaksanaan sidang banding itu nanti akan dilaksanakan minggu depan terkait pernyataan banding yang dilakukan oleh Irjen FS, ujar Irjen Dedi kepada awak media Kamis, 15 September 2022. Sidang banding PTDH Ferdy Sambo pekan depan akan dipimpin langsung oleh Jenderal Bintang 3. Terkait hal itu, Irjen Dedi Prasetyo enggan mengungkap siapa sosok Jenderal Bintang 3 yang akan memimpin sidang. Ketua Komisi Bintang 3
Jangan disebut namanya, yang penting bintang 3, lanjutnya. Diberitakan sebelumnya, dalam sidang kode etik Polri yang digelar 25 hingga 26 Agustus 2022 lalu, Ferdy Sambo harus menerima putusan PTDH. Dalam sidang, Ferdy Sambo terbukti melanggar etik atas kasus pembunuhan Brigadir J. Ia juga terlibat obstruction of justice. Ferdy Sambo lantas mengajukan banding atas putusan sidang tersebut. Pengakuan Bribka RR akhirnya terkuak. Detik-detik kematian Brigadir J, Bribka Riki Rizal atau Bribka RR rupanya sempat melakukan penyitaan terhadap senjata api, senpi, milik Brigadir J. Hal tersebut dilakukan Bribka RR lantaran melihat Brigadir J dan Kuat Maruf tengah bersih tegang. Ia takut Brigadir J menjadi emosi dan melayangkan tembakan kepada sopir keluarga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati itu. Dia, Bribka RR, berinisiatif, jangan sampai terjadi nih si KM udah bawa pisau, jangan-jangan sakit hati J berantemlah mereka terjadilah penembakan, ujar kuasa hukum Bribka RR, Arman Umar kepada awak media, Rabu, 14 September 2022. Setelah menyita senjata api milik Brigadir J, Bribka RR membawa senjata tersebut untuk diletakkan di kamar anak Ferdy Sambo. Hal tersebut merupakan upaya Bribka RR agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan antara Brigadir J dan Kuat Maruf. Dia berinisiatif ambil senjata si J, simpan di kamarnya anaknya Sambo, di atas, lanjur Arman. Atas hal itu, Arman mengatakan bahwa tindakan Bribka RR itu terbukti dalam pemeriksaan menggunakan lie detektor beberapa hari lalu. Itu inisiatifnya dan itu terlacak waktu pemeriksaan dengan lie detektor. Itu pertanyaan inti di sana, tutupnya. Pengakuan Baradae kembali ditemukan fakta baru mengenai kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo. Baradae mengungkap fakta menjelang eksekusi Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada 8/7 lalu. Melalui kuasa hukumnya, Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku telah mengetahui rencana penembakan Brigadir J sejak di rumah Ferdy Sambo, Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Richard Eliezer atau Baradae, Roni Talapesi mengungkapkan fakta terbaru terkait kliennya tersebut. Diketahui Baradae mengaku sempat berdoa setelah mendapat perintah Irjen Ferdy Sambo untuk membunuh Brigadir J. Dalam keterangan Roni, Baradae mengaku pergi ke toilet dan berdoa sebelum berangkat ke rumah dinas Ferdy Sambo, Duren 3, yang kini menjadi tempat kejadian perkara, TKP. Baradae dipanggil ke lantai 3 oleh RR, Riki Rizal, itu kemudian disuruh menembak Brigadir J. Klien saya turun ke bawah sempat ke toilet berdoa, kata Roni seusai dihubungi, Kamis, 8 September 2022. Roni juga menjelaskan Baradae terkejut ketika mendengar perintah yang disampaikan oleh seniornya Bribka Riki Rizal. Hal itulah yang membuat Baradae gelisah sehingga ia berdoa sebelum berangkat ke TKP. Waktu ke bawah, klien saya lihat sudah persiapan jalan ke Duren 3. Iya, Baradae, sempat berdoa, jelasnya. Roni Talapesi juga menampik dugaan terkait berita Baradae menghubungi seseorang sebelum ke TKP. Ada asumsi beredar, bahwa kliennya tersebut menelepon setelah mendapat perintah Ferdy Sambo. Nggak ada yang dihubungi, Red. Kemarin yang disampaikan pengacara lama, Deoli Payumara, itu hoaks, imbuhnya.